Hingga mencapai usia 700, Kabupaten Goa telah meraih berbagai keberhasilan. Hal ini disampaikan PJS Bupati Goa Aslam Patonangi pada momen Hari Jadi Goa yang ke-700 tahun. Buta Goa kalak dirantang. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia bukan hanya berimplikasi terhadap kesehatan, namun juga pada sektor lainnya, termasuk di Kabupaten Goa. Maka pada momen Hari Jadi Goa ke-700 tahun pada Selasa 17 November, pemerintah Kabupaten Goa berkomitmen meningkatkan pelayanan dan kreativitas dengan pematuhan protokol kesehatan. Peringatan Hari Jadi Goa ke-700 tahun ini pun dilakukan secara berbeda karena pandemi COVID-19. Hanya melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa yang diisi orasi Bupati Goa disaksikan secara virtual di ruang rapat paripurna DPRD Goa. Pada orasi tersebut, PJS Bupati Goa Andi Aslam Patonangi menyampaikan beberapa capaian Pemkab Goa. Pada bidang infrastruktur, dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, Pemkab Goa telah membangun jalan sepanjang 528,81 km dengan menganggarkan minimal 20% dari total APBD secara konsisten. Pada bidang pendidikan, tetap konsisten pada program investasi seperempat abad, pendidikan karakter Intak Indonesia, SKTB, hingga mencanangkan Goa Kabupaten Pendidikan. Pada aspek kesehatan, Pemkab Goa telah meningkatkan standar pelayanan dengan menjadikan 26 puskesmas menjadi rawat inap. Sementara di bidang pertanian, produksi padi di tahun 2019 tercatat 412.964 ton, serta jagung 337.174 ton yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Tak hanya itu, pemerintah Goa berhasil meraih opini WTP sebanyak 9 kali berturut-turut, sakit kategori B dalam 3 tahun terakhir, penghargaan TPAKD sebagai penggerak akses keuangan oleh OJK, dan peringkat 21 se-Indonesia laporan capaian kinerja pemerintah. Atas capaian ini, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berpesan agar pada momentum ini semangat Kabupaten Goa terus menyala. Apalagi Goa menjadi salah satu pembangunan proyek strategis nasional melalui pembangunan bendungan Jenelata yang saat ini telah masuk pada tahap pembebasan lahan untuk mengantisipasi banjir dan mereduksi volume air hingga ribuan kubik. Diharapkan Goa sebagai salah satu pintu masuk ke Kota Makassar yang dapat berkontribusi dalam kemajuan Sulsel. Tentu harapan daripada Goa adalah tentu menjadikan ciri khas karakter bahwa penyangga yang terbaik adalah penyangga yang bisa menjadi penyeimbang dengan kota. Karena saya rasa kota sudah mulai banyak sekali persoalan-persoalan, kemudian bagaimana Goa menjadi alternatif, kemudian menjadi yang terbaik juga nanti ke depan. Kita juga berkolaborasi karena di sini ada bendungan, bisa menjadi kekuatan pangan terbesar di Sulawesi Selatan juga, dan dekat dengan airport, dekat dengan bandara, airport dan pelabuhan. Insya Allah kita yakinkan bahwa sinergitas provinsi dan kabupaten kota untuk kabupaten khusus di Goa, insya Allah, dan apalagi kita ada program untuk regional Maminasata ya, yang termasuk di dalamnya adalah kabupaten Goa ya. Peringatan HJG ini turut dilakukan penandatanganan prasasti kepada beberapa proyek yang telah rampung, yakni rehabilitasi aksesoris Gapura Kambara, pengaspalan jalan DAK, pembangunan IPAL komunal Desa Kale Barembeng, Kecamatan Bontonompo, pengembangan dan pengelolaan air bersih atau air minum, pembangunan TPS 3M Kelurahan Pangkabilanga, Kecamatan Palanga, dan rehabilitasi jaringan irigasi bendung dan saluran. Pulih masa ini adalah satu mabuk tanah. Usai penyampaian orasi dan penandatanganan prasasti, dilanjutkan dengan ziarah makam dan tabur bunga di makam Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf dan Kareng Patinggalowang.
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan Pemkab Goa dalam menyambut Hari Jadi Goa sebagai bentuk penghargaan kepada para pahlawan yang berjuang melawan penjajah dan juga sebagai momentum bagi masyarakat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Goa. PJS Bupati Goa Aslam Patonani menegaskan, syara makam pahlawan ini menunjukkan Kabupaten Goa merupakan bangsa yang besar yang tidak melupakan jasa pahlawan dan budayanya. Apalagi keberhasilan yang diraih Kabupaten Goa hingga di usianya yang ke-700 tidak terlepas dari jasa para pahlawan. Ada 3 hal yang kita jadikan tematiknya. Yang pertama adalah semangat religius. Menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat Goa, terutama warisan nilainya ya, yang diwariskan oleh Syekh Yusuf sebagai seorang ulama. Oleh karena itu kita harus tarik ini ke bawah menjadi nilai-nilai agama yang harus kita pegang dalam menjalin hubungan kemasyarakatan, dalam menjalankan pemerintahan. Dengan nilai-nilai religius tersebut, kita akan menjadi masyarakat yang terekat satu sama lain. Bagaimana kemudian semua pihak berkolaborasi, bukan hanya pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh stakeholder yang lain itu berkolaborasi untuk mempercepat, sekali lagi mempercepat pemulihan ekonomi kita sebagai dampak COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas demokrasi kita. Bagaimana pilkada, terutama pilkada ke depan ini harus lebih taat asas ya. Tapi sebagai masyarakat Goa dengan landasan nilai religi tadi, kita adalah satu, sama-sama orang Goa yang mencintai Kabupaten Goa dan tidak mau melihat Goa ini retak. Harapannya, momen hari ulang tahun ke-700 ini menjadi momen bagi seluruh elemen Kabupaten Goa untuk mengkilas balik, melakukan koreksi, dan mengevaluasi kinerja untuk mensejahterakan masyarakat Goa.